Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah cacingan pada anak. Nah, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana kita mencegah hal itu agar tidak terjadi pada keluarga kita atau mungkin anak-anak kita. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dunia kesehatan kembali diguncang oleh kasus yang membuat tercengang setelah publik dikejutkan. Tragedi balita di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Raya yang meninggal dunia usai banyak cacing gelang yang keluar dari hidung dan juga mulut. Kemarin kasihan Dan banget kini itu. kejadian serupa menimpa seorang balita di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kita lihat Sekarang udah datanya Bengkulu. pemirsa. Anak balita ini yaitu Haira Nur Sabrina. Anak balita berusia 1 tahun 8 bulan, balita asal Kabupaten Seluma, di mana tubuh mungilnya itu tiba-tiba mengeluarkan cacing gelang askaris dari mulut dan juga hidung. Dan orang tua Haira Ya, kalau misalnya cacing itu udah keluar dari mulut dan hidung, berarti itu udah dewasa ya, udah kayak udah terlambat banget gitu, udah di dalam tubuhnya itu mungkin lebih dari sebulan atau enggak 2 bulan. Jadi kan dari yang kecil, ukuran kecil sampai ukuran tadi ya besar itu, kalau sampai keluar dari tubuh, berarti itu tandanya kayak tubuh tuh mungkin udah nggak mampu atau mau meninggal gitu ya. Jadi parasit itu pada keluar dari tubuhnya itu. Ya, jadi udah kekurang di dalamnya karena di apa ya, dalam tubuhnya itu nggak mampu untuk menyediakan nutrisi yang cukup, maka cacing akan bermigrasi itu keluar, entah itu melalui duburnya ataupun mulutnya, ya antara dua lubang itu. langsung membawanya ke RSUD Tais pemirsa pada Jadi Minggu udah 14 agak September terlambat gitu ya. 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan bobot tubuh hanya 8 kg, adik Haira ini harus masuk ke ruang ICU dalam kondisi demam tinggi, kemudian batuk Udah parah. berdahak dan juga didiagnosa di awal itu suspek bronkonemoni atau infeksi paru-paru. Namun Ya pada kemarin. malam hingga pagi harinya situasi semakin mengkhawatirkan. Kemudian Haira berulang kali memuntahkan cacing dari mulutnya. Nah, ini yang membuat pihak rumah sakit meningkatkan perawatan intensif. Menurut dokter di RSUD Tais bahwa gumpalan cacing sudah tidak bisa dikeluarkan secara normal sehingga harus dilakukan Berarti udah operasi. banyak banget Nah, itu ya. sementara itu kakak dari Haira ini berusia 4 tahun juga mengalami kondisi serupa di mana ada Aduh, gumpalan dua cacing anak di sekarang tuh. perutnya dan saat itu juga dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi. Oh Sementara ya. itu di Jadi saking banyaknya cacing nggak bisa dikeluarkan secara normal melalui obat lagi. Jadi kayak udah ngumpul jadi gumpalan gitu, udah kayak menyumbat ya. Jadi itu separah itu ya kejadiannya itu. Sekarang nggak cuma satu anak yang terkena, tapi ada dua anak ini. Tadi yang 1 tahun 8 bulan sama yang 4 tahun ya, mungkin kakaknya itu ya. Karena berdekatan itu pasti kayak menular juga ya dari satu anak ke anak yang lainnya. Seluma langsung turun tangan menanggapi kasus ini. Kita ke grafis berikutnya. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Seluma yaitu Ibu Masda menyatakan bahwa ini adalah kasus perdana yang terjadi di wilayah mereka. Maka mereka akan melakukan investigasi ke lapangan apakah di kediamannya ini ada memelihara hewan ternak. Nah, investigasi ini akan dilakukan bersama dengan Si Puskesmas penyelidikan Sukamerindu dan juga penyebabnya apa Kader nih? Posyandu dengan fokus pada kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga pasien. Orang tua balita mengakui bahwa di rumah mereka itu memang terdapat ternak ayam kampung yang dipelihara sendiri. Sementara Ya, menurut dari pihak ayam RSUD mungkin. bahwa kuku tangan pasien ini penuh dengan tanah. Nah, lalu apa Tuh saja kotor, penyebab anak pantesan. cacingan? Kita lihat pemirsa. Cacingan pada anak itu sering terjadi karena anak belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan maksimal. Nah, jika tidak diobati, penyakit cacingan itu bisa menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Faktor yang bisa menjadi penyebab itu diantaranya adalah terkait dengan kebersihan tangan yang kurang, misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan ataupun juga setelah memegang benda kotor. Itu bisa memicu masuknya telur cacing ke dalam mulut. Kemudian Kalau kontaminasi. ini masalah ini sih kebiasaan juga. Jadi apa ya? Kalau misal cuci tangan itu kan orang tua yang bisa mengajarkan. Oh, kalau misal mau makan cuci tangan dulu gitu atau abis main tanah harus mandi gitu. Itu kan kebiasaan yang baik dari orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya itu tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mengajarkan kebiasaan sehat yang baik kepada anaknya. Jadi ini salah satu cara apa ya, pengasuhan mungkin gara-gara pengasuhan yang kurang baik juga. Jadi nggak diawasin dengan baik, akhirnya bisa terjangkit penyakit dari ini ya, kebersihan tadi, tentang kebersihan tangan ataupun kebersihan lingkungan sekitarnya.
Ya, jadi pengasuhan itu sangat penting dari orang tuanya juga. Minuman dengan mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi Ini telur lingkungan cacing, juga berarti ya, terutama makanan dan yang minuman. mentah atau tidak higienis, pemirsa, adalah penyebab umum infeksi. Nah, lingkungan yang tidak sehat, tinggal di daerah dengan sanitasi buruk, kemudian akses terbatas ke air bersih meningkatkan risiko terpapar parasit cacing. Kebiasaan bermain di tanah, anak-anak yang sering bermain di tanah tanpa alas kaki, kemudian lalu menyentuh mulut, ini dapat terinfeksi larva cacing tambang. Ya, jadi itu pengawasan pada anak-anak yang sedang bermain, misalnya di luar sedang ada kontak tanah, itu juga harus diawasi. Ya, jangan sampai ketika masih kotor-kotor itu dia masukin tangannya atau bagian tubuh tuh ke dalam mulut. Itu jadi itu satu bentuk pencegahan supaya tidak terjangkit penyakit seperti ini ya, meminimalisir. Kalau misalnya keluar harus pakai alas kaki. Kalau mau habis kotor-kotoran dibersihin. Kalau mau makan cuci tangan. Nah, seperti itu kebiasaan yang baik ya sebelum melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pencernaan. Berikutnya pemirsa, apa saja sebetulnya faktor yang meningkatkan risiko. Nah, menggigit kuku, kebiasaan menggigit kuku itu juga bisa memindahkan telur cacing dari tangan ke dalam mulut. Kemudian juga ada faktor konsumsi daging yang setengah matang. Daging yang tidak dimasak hingga matang sempurna itu berpotensi mengandung telur parasit yang menyebabkan cacingan. Ya, Kontak matang, harus juga masak matang. dengan hewan ataupun orang yang terinfeksi itu, kontak dekat dengan hewan ataupun peliharaan, ini bisa Ya, menyebabkan atau menjadi cara penularan. Nah, ya, jadi kalau punya peliharaan juga harus diawasi apakah peliharaannya itu ada cacingnya atau enggak gitu. Kalau misalnya peliharaan cacingan itu kemungkinan bisa menularkan ke yang punya juga. Ya, jadi harus sehat juga ya kalau punya peliharaan. Misalnya ayamnya juga kasih obat cacing supaya tadi ya cacingnya mati dalam ayamnya, sehingga ayamnya itu tidak menularkan cacing-cacing tadi itu ke manusia. Ataupun misalnya hewan kayak kucing, kalau misalnya ada yang punya anjing gitu ya, itu diawasi kesehatannya. Kalau misalnya ada cacing itu harus segera dirawat supaya tidak menular kepada manusia gitu. Dan masalah kayak menggigit kuku mungkin kita bisa awasi dengan cara memotong kuku ya supaya kukunya itu pendek ya. Jadi kalau misalnya ada tanah itu nggak masuk ke dalam sela-sela kuku tadi, kan itu sulit untuk dibersihkan. Makanya kuku tuh harus dijaga juga kayak panjangnya supaya tadi nggak ada tanah yang tersisa di dalam itu. Ya bisa ketika dibersihkan benar-benar bersih tuh, nggak ada sisa-sisa tanah ataupun mungkin telur yang tertinggal di dalam sela-sela kuku tadi yang bisa menularkan penyakit cacing. Ya, jadi pemotongan kuku dan pengawasan apa ya, hewan peliharaan. Ya, kalau masalah masakan ya masak yang mateng lah. Kita emang biasa makan makanan yang mateng ya, yang setengah mateng ataupun yang mentah itu kan jarang sekali. Ya, biasanya emang mateng, jadi aman. yang sejauh ini diduga menjadi penyebab anak balita di Bengkulu ini mengalami cacingan. Namun untuk mendapat kepastian lebih lanjut, kita harus menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Lalu sebagai edukasi kepada masyarakat, bagaimana sebetulnya cara untuk mencegah cacingan pada anak? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Yang pertama adalah biasakan anak itu untuk rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama setidaknya 15 detik. Terutama sebelum makan dan juga setelah BAB ataupun bermain. Nah, kemudian yang kedua adalah berikan anak obat cacing setiap 6 bulan sekali. Obat cacing ini bisa diberikan sejak anak berusia 2 tahun, pemirsa. Kemudian juga ya, jadi itu penjagaannya kayak tadi ya, mau sakit ataupun tidak sakit dikasih aja, kita nggak tahu gitu. Kalau misalnya ada ketika ada obat cacing dikasih obat cacing sembuh jadinya, kalaupun nggak ada itu nggak masalah gitu, karena obat cacing kan khusus targetnya itu adalah cacing itu, jadi nggak masalah. Yang penting ada pemberian secara rutin gitu setiap 6 bulan sekali itu sebagai pencegahan. Kalaupun ada itu kemungkinan bisa mati juga gitu, gara-gara tadi kan masih sedikit, masih kecil gitu. Nah, kalau masih sedikit, masih kecil, masih bisa diobati dengan obat cacing gitu. Kalau misalnya udah parah banget kayak kejadian kemarin tuh ya, atau nggak kejadian kali ini yang di Bengkulu, itu karena udah sangat banyak sekali, obat cacing itu udah nggak efektif gitu ya. Walaupun dikasih obatnya banyak, nanti mungkin overdosis. Ya, jadi kayak gitu ya, obat kan racun ya. Kalau racunnya terlalu banyak, tubuh juga nggak mampu untuk mentolerir. Ya, jadi ada dosis tertentu tuh, tergantung dari keparahan dari cacingnya. Tapi karena masih kecil ya, bayangin masih kecil ya, itu dikasih obat yang banyak itu juga akan berbahaya bagi kesehatannya. Makanya mungkin bakal dioperasi. Jadi ada pengeluaran langsung di apa ya, di belek gitu ya, khususnya
terus baru dikeluarin karena udah nggak bisa ditolong dengan obat lagi gitu. Dan potong kuku anak secara rutin. Ajarkan anak agar tidak menggigit kuku ataupun Nah itu juga dia tuh, mengemut jarinya. dipotong Kemudian kukunya. jaga kebersihan lingkungan rumah, terutama sanitasi dan juga saluran pembuangan air. Serta Nah, pastikan ada tempat sampah untuk menghindari penumpukan sampah. Dan yang terakhir adalah gunakan alas kaki karena itu anak-anak dia. itu perlu memakai alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. Terutama di tempat-tempat yang berisiko seperti tanah. Nah, pada kasus meninggalnya anak balita Raya asal Sukabumi akibat cacingan, itu pemerintah sudah menyebut tragedi itu sebagai alarm nasional, Mirsa. Namun berselang waktu sekitar hampir 1 bulan saja Ya dekat kembali sekali. terjadi lagi anak balita cacingan yang saat ini masih berjuang di rumah sakit. Nah, kita doakan kesembuhan untuk Haira dan Semoga juga sembuh lah. kakaknya. Dan berikut kita simak pernyataan dari Menko Tapi kalau kita bisa lihat kalau cacing itu udah sebesar itu, maksudnya udah sampai ukuran dewasa, kemungkinan itu udah tinggal di dalam tubuhnya itu udah lama ya. Maksudnya udah lebih dari sebulan lebih gitu. Jadi itu udah mungkin sangat terlambat sekali untuk ditangani. Ya mungkin udah lebih dari 3 bulan kali ya. Jadi bayangin selama lebih dari 3 bulan itu ya anaknya itu ketika makan bukannya terserap ke dalam tubuh, tapi malah dikonsumsi sama cacing-cacing tadi. Ya bukannya untuk kesehatan anaknya, tapi malah untuk eh, perkembangbiakan dari cacingnya. Jadi makin parah keadaannya. Ketika makanan yang sehat itu tidak membangun anaknya, tapi malah membuat cacing itu makin kuat, makin banyak. Ya, jadi harus diawasi ya penyakit cacingan ini karena kalau udah parah itu sangat sulit untuk diobati. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kasus anak balita yang seperti terjadi sebelumnya kepada Raya yang meninggal dunia karena infeksi cacing di Sukabumi menjadi alarm nasional. Menko PMK akan menempuh langkah cepat, terukur dan juga koordinasi lintas sektor agar kasus serupa tidak terulang kembali. Nah, Udah kasus terlambat cacingan sih. pada anak ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pencegahan itu tidak boleh berjalan dengan setengah hati saja, pemirsa. Posyandu dan juga layanan kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi garda terdepan seringkali tidak mampu mendeteksi anak berisiko. Entah karena keterbatasan tenaga kesehatannya ataupun juga lemahnya koordinasi. Edukasi Ya, jadi ya intervensi pemerintah tadi ya ketika ada anak yang sakit itu bisa diintervensi. Misalnya ngasih obat nih, obat cacing, mungkin orang tuanya nggak mampu. Tapi dari pemerintah ngasih intervensi, yaitu dengan menyediakan obat secara gratis, secara berkala selama 6 bulan sekali tadi. Ya, jadi walaupun orang tua yang nggak mampu untuk membelikan obat, tapi dari pemerintah yang ngasih obat nih untuk menjamin kesehatan anaknya setiap 6 bulan sekali itu kasih obat cacing gratis. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk intervensi. Ataupun misalnya kalau nggak kasih obat, kasih pencegahannya, kasih sosialisasi mungkin di posyandunya gitu atau di desanya gitu. Mungkin setiap berapa bulan sekali ada kayak pencegahannya gitu. Dikasih tahu informasi cara untuk mendidik anak yang baik gitu atau tentang penyakit cacingan ini. Supaya orang tuanya itu dikasih pengetahuan itu cara mendidik anak yang baik, cara menjaga kesehatan anak supaya anaknya itu bisa tumbuh dengan baik. Ya bayangin kayak gitu. Kalau misalnya pemerintahnya cuek gitu ya, nggak menghiraukan keadaan warganya itu bisa kejadian seperti ini. Ya, jadi mereka yang nggak mampu ya, anak yang di sana tuh dianggapnya tadi kan ularnya emang nggak mampu ya. Jadi mereka tuh tidak mengawasi anaknya dengan baik dan tidak menjaga kesehatan. Itu kalaupun sakit ya mereka nggak mampu untuk membeli obat gitu. Jadi harus ada intervensi dari pemerintah di sini ya dengan memberi obat ataupun menyol mengomunikasikan atau memberikan informasi yang cukup ya. menjangkau semua keluarga. Kemudian faktor sanitasi pun juga masih menjadi persoalan besar. Nah, masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak layak bahkan berdampingan dengan kandang ternak. Nah, kondisi ini menciptakan siklus infeksi yang terus berulang. Lebih ironis lagi, obat cacing sebenarnya murah dan tersedia gratis di puskesmas, tetapi tanpa distribusi aktif dan kesadaran kolektif, anak-anak tetap terjebak dalam lingkaran penyakit yang bisa dicegah ini. Tragedi Ya. Kalau saya kalau obatnya tersedia itu jangan nunggu orang sakit dulu baru dikasih. Tapi di data nih, ini 6 bulan nih belum dikasih, harusnya dibagiin atau dikumpulin satu tempat, dibagiin sekalian gitu. Jadi harus ada cara kreatif untuk mencegah hal yang tidak terjadi kembali. Jadi, misalnya dikumpulin satu tempat gitu. Setiap misalnya gara kita habis ngumpul nih ya, misalnya habis sosialisasi tentang cacingan,
sekalian tuh dikasih obatnya. Jadi sekalian udah ngumpul dikasih obatnya juga gitu supaya ada pencegahan seperti ini. Ya, jadi harus ada cara kreatif untuk mendistribusikan obat-obat tadi. Misalnya udah tersedia nih, gitu. Jangan nunggu orang tuh lapor dulu gitu, tapi harus dibagikan secara merata ya untuk pencegahannya. Ya, kasihan banget. Menjadi titik balik keseriusan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Jelajahi. Ya itu ya. Jadi pencegahan tuh nggak cuma kita nyalain pemerintah, tapi orang tuanya juga. Ya semua orang harus terlibat di sini. Entah itu anaknya itu harus dijaga supaya tadi ya, kalau bermain gimana caranya supaya habis main tuh bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa tanah di kukunya atau misalnya lagi main itu harus pakai alas kaki. Itu dari anaknya. Kalau dari orang tuanya juga harus punya pendidikan. Ya masalah mengasuh anak tuh kayak gimana, cara kebersihan yang baik itu kayak gimana cara mengajarkannya. Jadi pendidikan dari orang tuanya juga harus cukup untuk bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Itu orang dari sisi orang tuanya. Kalau dari pemerintahnya tadi, ya intervensi. Bagaimana uh, cara mendidik orang tua ini dengan mengkomunikasikan, memberikan informasi dan tadi kalau misalnya ada obat dibagikan ya untuk obatnya ya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Jadi semua orang tuh harus terlibat. Jangan hanya menyalahkan pemerintah atau nyalain orang tuanya atau nyalain anaknya. Tapi semua orang harus terlibat untuk perubahan yang lebih baik supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini kepada banyak anak di Indonesia. Ini baru kemarin tuh, kemarin kan Raya yang hampir meninggal. Sekarang ada 2 anak yang terdeteksi, ya baru ketahuan. Belum ada anak-anak lainnya, mungkin ada ratusan ataupun ribuan yang menderita penyakit seperti ini kalau kita tidak menanganinya dengan serius. Maka ini sebagai tanda bahwa wah anak-anak sekarang itu tidak dalam keadaan yang baik. Kita harus peduli sama kejadian seperti ini. Karena bayangin kalau misalnya anak kita itu menderita hal seperti ini itu sangat kasihan sekali. Bayangin mungkin anak yang kita sayangi, orang yang kita kenal ataupun orang yang kita kasihi itu menderita hal seperti ini. Ya jadi harapannya jangan sampai ada lagi ya anak-anak yang menderita penyakit seperti ini ke depannya. Ya, kalau bisa dibasmi ya, jangan sampai ada lagi ya masalah penyakit ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.